Saya belajar ilmu hitam dari nenek saya. Jadi kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Pada kali ini saya akan share video dari Bapak Daud Tony tentang ilmu hitam, ya. Bagaimana kita bisa lepas bahkan mengalahkan ilmu hitam. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh hambanya Pak Daud Tony. Ilmu hitam itu apa sih? Ya, sesuatu yang gaib, ya, yang tujuan atau maksud hal yang jahat untuk kepentingan diri sendiri, keegoisan yang muncul, ya. Jadi tujuannya bukan yang baik tetapi untuk diri sendiri. Nah, oleh sebab itu kita tonton video yang satu ini. Shalom. Hari ini kita akan bahas tentang ilmu hitam. Apa saudara? Efesus pasal yang ke-6. Kita Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia, kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berdirilah teguh, kencanglah ikat pinggang, kebenaran dan kenakanlah baju jirah keadilan. Dan di atas segalanya gunakanlah perisai iman, sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Alkitab dikatakan perisai iman. Apa saudara? Perisai iman. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu hitam dari nenek saya. Jadi kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, disitulah saya belajar tentang kekuatan gaib, kekuatan mistik. Setelah bertahun-tahun saya mempelajari kekuatannya, secara otomatis tahu rahasia kelemahannya. Bahwa semua ilmu hitam itu ada namanya titik kelemahan dan rahasia kelemahan. Yang jadi pertanyaan, apakah ilmu hitam itu ada? Satu kali saya masih ingat, waktu saya diminta untuk menjadi pengaman presiden. Saya diminta jadi pengaman presiden, itu tidak terlalu lama. Itu tahun 2004 sampai 2014. Berapa tahun saudara? 10 tahun saya ditugaskan untuk menjaga presiden. Di bawah komando Jenderal Pramono Edi Wibowo, Elang 55. Dengan kode sandi Elang 55. Di situ saya mengalami bagaimana ujian. Karena untuk menjadi pengaman presiden itu harus ada teruji. Baik dari yang terbaik. Best of the best kan gitu. Suatu kali jenderal bertanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Saya berkata, siap jenderal, ada. Kalau ilmu hitam itu ada, buktikan di depan mata saya. Ini yang susah. Kalau saya praktekkan ilmu hitam, berarti saya masih kumat, betul tidak? Berarti saya masih praktek ilmu hitam, belum bertobat. Tetapi kalau tidak ditunjukkan di mana ilmu hitam itu keberadaannya, dia akan bertanya, buktinya mana? Betul? Kalau kita ngomong sama kopral itu paling mudah. Tapi kalau kita bicara seorang jenderal, jangan main-main. Seorang jenderal pasti pandai. Dan akabri pasti yang terbaik. Kan gitu saudara. Apalagi itu adalah adik dari presiden, adik ipar. Dan adik kandung dari Ibu Ani Yudhoyono. Disitulah suatu tes yang berat untuk saya. Tunjukkan bukti bahwa keberadaan ilmu hitam itu ada dan di depan mata saya.
Kalau masalah ilmu kebal itu biasa adalah. Tapi kalau untuk santet dibuktikan dengan di depan mata. Karena kebetulan beliau tahu saya punya kemampuan untuk menghentikan jantung orang. Dalam jarak jauh, pasti stop. Dia tahu bagaimana kemampuan saya sebelum bertobat untuk nyetop jantung orang. Dan dia ingin melihat, buktikan depan saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kali ini engkau perlu menolong saya. Karena saya sudah bertobat dan tidak mungkin untuk tunjukkan kemampuan itu lagi. Tiba-tiba saya lihat ada sekilat terang, just kayak petir itu. Saya doa demi nama Yesus. Kilatan petir itu berhenti. Jadi paku. Pakunya terbang gini, tepat di dahinya jenderal ini. Waktu itu saya masih ingat dia waktu itu jadi Danjen Kopassus. Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Langsung jatuh. Lihat dia sendiri di depan mata, ada yang nyantet dia, terjatuh. Dia tanya sama saya, siapa yang mengirim? Alamat di sini, jalan ini, nama ini, pangkatnya ini. Kok kamu bisa tahu? Karena saya bekas tukang santetnya. Langsung dia ngomong, ujian sudah dilalui. Langsung saya diuji kira-kira 3-5 kali. Dalam tahap demi tahap. Karena untuk menjaga orang nomor 1 di Indonesia harus seleksi baik dari yang terbaik. Nah setelah itu yang keempat, kelima langsung beliau ngomong, udah tidak usah dicoba lagi, udah tahu saya. Nah ilmu hitam itu ada. Nah, sebelum saya bertobat, saya mempelajari sejak usia 9 tahun. Di mana ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah, dalam hidup saya sangat percaya setelah saya bertobat bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar melebihi semuanya. Nah, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar melebihi segalanya. Semua pengiriman ilmu hitam itu pasti ada tanda bunyi. Dan dari tanda bunyinya ini bisa ketahuan apa tujuan pengirimnya. Kalau bunyinya ledakan di atap rumah, seperti benda jatuh yang keras. Tetapi tidak ada bendanya. Itu jenis ilmu hitam untuk membunuh. Apa saudara? Untuk membunuh atau bikin jatuh sakit parah. Yang mendengar bunyi itulah, itu yang dituju. Kalau bunyinya seperti pasir menyebar di sekitar jendela atau pintu. Itu jenis ilmu gaib, ilmu hitam untuk bikin bangkrut orang atau bikin orang sakit atau rumah tangga pecah, hawa panas. Itu pasir menyebar. Kalau bunyinya sreng dor itu mercon. Nah, jadi lihat bunyinya apa dulu. Punya ini ya. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu bermain di alam bawah sadar. Alam sadar manusia itu 20% kira-kira. Tapi alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali. Karena alam bawah sadar manusia 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu bermain di alam bawah sadar. Nah, dan untuk masuk ke dalam tubuh manusia harus ada namanya satu pintu yang namanya sugesti. Apa artinya sugesti? Suatu kepercayaan yang belum tentu benar. Apa saudara? Suatu kepercayaan yang belum tentu apa? Nah, beda dengan iman. Iman adalah kepercayaan yang pasti benar. Suatu keyakinan, pengharapan, percaya dan pasti benar. Nah, semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bermain di alam bawah sadar. Nah, dengan masuk melalui pintu namanya sugesti. Nah, bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Yang pertama, jangan meyakini atau mempercayai
mimpi atau komunikasi dengan arwah orang mati. Sekarang ini baru ribut heboh tentang boneka arwah. Itu suatu hal yang sangat salah dan dosa besar. Kenapa? Di dalam kitab Imamat jelas sekali bahwa Tuhan menentang pemanggilan arwah atau komunikasi dengan arwah. Kenapa? Karena yang datang itu bukan arwah orang mati, tapi roh setan yang menyamar. Jelas? Orang hidup aja banyak, ngapain pelihara orang mati, betul kan? Kurang kerjaan namanya. Cari sensasi aja. Yang pertama, jangan meyakini, mempercayai ada komunikasi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Kenapa? Karena waktu ilmu hitam itu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat kita. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih bahagia. Dia bangun dari tidur, percaya itu arwah ayahnya. Tidak lama, maksimal 3 bulan, minimal 40 hari. Tidak lama mati. Waktu percaya itulah, begitu ada bunyi ledaan, dor, dia mimpi ketemu orang yang sudah mati. Roh itu langsung masuk, mengambil nyawa. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Karena suatu kekuatan gaib harus ada pintunya untuk masuk. Yang namanya sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Sugesti. Nah, atau mimpi. Rambut rontok, mandi telanjang. Pada waktu bunyi dep, pasir menyebar. Dia mimpi mandi telanjang. Wah, bangkrut, sial. Waktu dia yakin itu tanda nasibnya dia, maka ilmu hitam itu baru bekerja. Tetapi kalau dia tidak percaya, lolos. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan roh harus ada masuk satu pintu, yaitu sugesti. Apa saudara? Sugesti. Nah, sehebat-hebatnya pusaka, jimat, mantra apapun, kalau yang memegang tidak percaya, maka kekuatan pusaka jimat itu tidak berfungsi. Karena harus ada sugesti, min plusnya ada. Nah, kita tahu pusaka-pusaka tanah Jawa, keris, tombak, pedang dipuja-puja. Orang yang langkai pusaka itu bisa stroke. Belanda tidak percaya pusaka-pusakanan. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda. Dibanting-banting, dimasukkan museum. Jadilah arkeologi. Kenapa Belanda tidak kena tuah, yoni kekuatan pusaka? Karena Londone ora percaya. Tidak percaya. Kelemahan ilmu kebal adalah pada waktu yang eksekusi tidak mempercayainya. Karena semua kekuatan mistik mengambil energi negatif di dalam diri manusia, namanya energi ketakutan. Untuk dirubah menjadi kekuatan kebal. Makanya orang-orang zaman dulu yang kebal-kebal ditembak londo ya mati kabeh. Kenapa? Londone ora percaya. Seperti teknik ilmu pernapasan, pukulan jarak jauh. Das! Jatuh. Karena ada sugesti negatif positif baru kena. Coba suruh mukul orang yang tidak percaya, tidak bisa kena. Karena ada satu namanya sugesti. Jelas? Nah, kedua, ini supaya sudah lolos dari serangan ilmu hitam. Kedua, ketakutan. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh mengambil sisi ketakutan manusia. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu setan. Apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Penampakan setan di seluruh dunia mengambil sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya. Makanya setan Indonesia sama setan Amerika itu beda. Setan Indonesia makannya bunga. Setan Amerika makanya hot dog. Kenapa? Beda budaya, beda versinya,
beda sugestinya. Jelas saudara? Nah, coba perhatiin. Kenapa orang bisa kerasukan? Karena dia takut. Ke toilet ada penampakan. Dia takut. Wah! Kesurupan. Kenapa ada kerasukan massal? Begitu ada orang kerasukan dia megang. Takut, langsung transfer kerasukan. Nah, semua penampakan setan di seluruh dunia itu mengambil sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya. Orang yang takut okultis tentang setan, takut disantet, takut dimantrai, adalah orang yang paling mudah kena kuasa gelap. Jelas? Jelas? Jelas saudara? Paling apa saudara? Mudah terkena apa? Kuasa gelap. Makanya Alkitab berkata, jangan takut. Jelas? Jangan apa saudara? Jangan takut. Jadi orang yang takut itu paling mudah kena kuasa setan. Kenapa orang bisa kebal? Yang nembak sugesti dia takut. Tembak dor. Selama yang nembak itu takut, dari energi negatifnya dia menjadi benteng pertahanan. Pasti kebal. Coba yang nembak orang yang tidak percaya sama sekali. Jedor, selesai. Karena apa? Tidak ada energi yang bisa diubah. Jelas? Jelas? Makanya orang bisa terkena hipnotis. Itu dari sugesti. Makanya orang yang kena hipnotis kan tepuk dulu gini. Dia kelihatan takut gini-gini, digendam, tepuk gini. Kena. Orang bingung, ngalamun itu, tepuk gini. Kena. Enggak mungkin orang gendam di sini. Nah sini. Kalau laki-laki suka megang sini, hati-hati. Jelas? Hati-hati ya. Laki-laki suka megang-megang sini, hati-hati. Satu homo, kedua dompet. Betul enggak? Nah, kekuatan sisi ketakutan. Orang yang takut setan ketemu setan. Orang yang takut diguna-guna itu paling mudah kena guna-guna. Jelas? 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 Maka Alkitab berkata, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar. Dan Alkitab kata jangan takut itu banyak sekali. Jelas? 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 Nah, kenapa orang bisa kena gendam? Kelihatan wajahnya ketakutan gini, bingung gini nih. Datangin. Tepuk. Kena. Orang bisa kena hipnotis, itu pasti membuka pembicaraan yaitu sugesti. Anda mendapat hadiah 7 miliar. Apa ya? Ada respon. Kena. Kelemahan hipnotis adalah apa? Waktu dicuekin tidak dipercayai. Semua kekuatan mistik, kekuatan gaib, kelemahannya adalah pada waktu yang ada dianggap tidak ada. Jelas? Jelas? Nah, suatu kali saya pernah ditantang di daerah Manado. Waktu itu saya seminar di suatu radio. Terbuka live gini. Ada seorang yang terkenal sakti di situ. Orang Manado ini. Tapi Kristen. Dan dia punya jimat kebal. Dan dia sering demo berdiri di atas pedang. Diri. Dan itu hardtop itu ditarik dengan mulutnya. Pakai pedang. Dia suka demo-demo dan suka ngerjain pendeta. Jadi pendeta doakan, lepasin ilmu saya gitu. Nah, waktu saya seminar, di tempat terbuka dia tantang saya. Nantangnya susah lagi saudara. Jangan gunakan nama Yesus, bayangin saudara. Nah, dia ngomong, saya ingin tahu kemampuan Anda, tes kemampuan Anda.
Apakah Anda betul-betul tahu tentang ilmu hitam atau kekuatan gaib? Buktikan tanpa gunakan nama Yesus. Saya langsung ngomong, you jual, gua beli. Untung saya udah bertobat. Kalau saya belum bertobat, selesai. Langsung, saya turun dari mimbar, saya tanya sama dia, apa yang kau mau tes? Saya kebal segala senjata. Silakan bacok, pedang, apapun, tidak mempan. Kalau Anda bisa menembus kulit saya, Anda sakti. Saya ngomong, saya tidak perlu itu. Saya tanya, kamu udah nikah belum? Sudah punya anak. Langsung saya ngerti. Karena seseorang yang punya ilmu kebal sempurna, dia pasti perjaka ting-ting, bukan tong-tong. Nah, karena apa? Karena saya dulu mempelajari ilmu kebal, namanya ilmu besi kuning. Itu tidak boleh berhubungan dengan wanita dan tidak boleh jatuh cinta. Tapi bukan homo, lain. Karena syarat punya ilmu itu, mati dalam cinta, mati dalam kehidupan. Kebal senjata. Seseorang kebal yang sempurna, mulutnya ini kebal. Ditembak tidak mempan. Saat di bagian itu, bawah tuh tembak tidak mempan. Kalau bagian sini, ditusuk apapun tidak mempan. Berarti kebal sempurna. Pasti orang itu perjaka. Begitu dia ngomong, sudah nikah. Gampang itu saudara. Saya ngomong, udah nikah, mana jarum? Tak tusukkan jarumnya di sini. Jep, nancep. Kaget dia, tembus. Rambutnya gini kan, tek, rontok semua. Saya ngomong, kenapa saya bisa lakukan? Karena saya tidak percaya ilmu itu. Karena saya lebih percaya kuasa Tuhan daripada ilmu itu. Artinya apa? Tidak ada energi yang bisa dirubah. Jelas saudara? Tidak ada energi yang bisa dirubah. Begitu dia tak tancapkan jarum tembus, rambutnya rontok begini. Saya ngomong, mau apa lagi? Langsung dia pucat, langsung dia bertobat. Dia ngomong, siapa kamu sebenarnya? Nama saya dulu Tukiman. Masih nama panggilan saya dulu namanya Tukiman. Dan saya lewati pertarungan demi pertarungan. Umur 15 tahun saya bertarung. Pulau Jawa tidak terkalahkan. Saya hanya kalah seumur hidup satu aja sama pendeta. Pendeta gemuk lagi, Gilbert. Nah, saya ngomong, kamu paling beruntung hidupmu di dunia ini. Kenapa? Kamu ketemu saya sudah bertobat. Kalau saya ketemu belum bertobat, kamu pasti mati. Tidak ada lawan saya yang saya biarkan hidup. Kalau sudah nantang saya bertarung. Langsung dia pucat, bertobat. Caranya gimana? Saya tidak percaya. Karena kalau saya percaya, maka ada energi yang diserap. Jelas saudara? Untuk diubah menjadi apa? Benteng pertahanan. Nah, maka ini kelemahan ilmu kebal. Pada waktu tidak dipercayai. Maka dukun-dukun zaman dulu yang sakti-sakti ditembak londo mati kabeh. Karena londo ini tidak percaya. Yuk kebal. Waktu demonstrasi sesama orang punya ilmu, dor kebal. Karena sama-sama sugesti. Jelas? Nah, Belanda tidak percaya. Dor, selesai. Kedua, ketakutan. Maka Alkitab itu berkata, jangan takut. Amin. Apa saudara? Jangan apa? Takut. Makanya saudara, ada kiriman ilmu santet, ilmu kebal, macam-macam. Jangan takut. Anggap aja tidak ada. Nah, pernah calon anggota DPR RI, itu dikirimin santet. Saya dikasih tahu, dilayani pendeta-pendeta banyak. Keluar rambut di mulutnya. Rambut di mulut, bukan di sini, di mulut. Misalnya keluar batu-batu, sana ada burung hantu setiap malam. Jadi pendeta datang, setannya keluar. Pendeta keluar, setannya datang. Waduh, bingung, saya dipanggil. Saya lihat bapak ini tukang santetnya pengertian.
Bapak ini kan botak, dikirim rambut. Tapi mulut yang keluar di mulutnya. Dia takut sekali dengan ilmu hitam santet. Saya ngomong sama bapak ini. Bapak didoakan juga percuma. Selama ada ketakutan dalam hidup Anda. Maksud Pak Daud gimana? Kamu sembuh enggak? Ya pasti mau sembuh. Mau sembuh gampang. Anggap enggak ada. Anggap enggak ada. Jangan takut. Pak, di mulut saya keluar kerikil-kerikil. Gampang, kasih semen untuk beton. Ini di mulut saya keluar rambut, kumpulin jadi wig. Ada burung hantu Pak di tiap malam tembak dor goreng. Resep ini doang Pak, iya. Selama kamu takut, mencengkram hidup kamu, masuk alam bawah sadar. Tapi kalau kamu tidak takut, kamu lolos. Langsung dia pikir, baiklah, salaman sama saya, lakukan, sembuh, hidup sampai sekarang. Jangan takut. Amin. Amin. Yang ketiga, kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Keluarga harmonis itu tidak bisa disantet atau dimantrai. Karena ada namanya kekuatan cinta. Benteng takdir yang tidak bisa ditembus mantra apapun. Suami istri itu ada ikatan batin. Suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu, seorang istri pasti ada firasat. Betul? Dan ikatan batin ini bukan ilmu gaib, itu natural, alami. Dan ikatan batin berhubungan juga dengan namanya orang tua dan anak. Apa saudara? Apa saudara? Orang tua dan apa? Kita sebagai orang tua, anak ada musibah di luar pulau, tanpa dikasih tahu, seorang ibu lebih terasa. Betul? Betul? Karena ada ikatan batin. Selama ikatan batin orang tua dan anak, suami istri saling mencintai, kekuatan cinta. Ahli santet, mantra, dukun apapun tidak bisa mengenai. Kenapa? Karena ada kekuatan cinta. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Sehebat-hebatnya mantra, ilmu guna-guna, ilmu pelet, jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Tahu artinya? Datang sinting pulang edan. Orang itu kalau kena jaran goyang 15 tahun, tidak bisa lepas, gila. Sampai seseorang tahu penangkalnya. Tahu enggak penangkalnya apa? Kekuatan cinta. Yang asli lebih kuat daripada yang palsu. Makanya jam Rolex made in Swiss beda dengan made in China. Betul? Betul? Istrinya mencintai apa adanya. Cinta yang tulus. Ikatan batin yang kuat. Yang asli ketemu yang asli, yang palsu selesai. Nah, kadang itu orang tidak ngerti. Suami kena guna-guna pergi ke dukun. Jadi setan ketemu setan, ya reoni kabeh. Jadi ini tidak karuan, dah. Kacau dah. Nah, dulu sebelum saya bertobat, orang seperti itu saya nasihatin satu hal, kekuatan cinta. Nah, setelah saya bertobat lebih paham lagi. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah apa saudara? Kasih. Jelas? Apa saudara? Kasih. Kenapa saya tahu rahasia ini? Saya masih ingat. Saya punya ilmu kebal sempurna. Tembak apapun tidak mempan. Tetapi kalau yang mukul adalah ibu kandung saya sendiri yang melahirkan. Tembus. Makanya orang sakti apapun, orang yang terdekat yang sayang dia, memberitahu sesuatu, pasti tembus. Makanya orang penjahat punya ilmu kebal. Nanti ada gurunya,
gurunya kan sayang dia. Kelemahannya ini, tembus pasti. Sekalipun itu bukan kelemahannya pun asal ngomong tetap tembus. Apalagi itu ibunya yang ngomong. Anakku kelemahannya ini. Sikatan di sini, selesai. Makanya orang sakti apapun, kalahnya pada waktu orang yang disayanginya memberitahu ini. Jelas? Jelas? Apakah itu kelemahannya? Sebenarnya bukan. Karena ada kekuatan cinta di sini. Makanya saudara, kalau ingin rumah tanggamu tidak kena ilmu jaran goyang, semar mesem, susuk, harus ada kekuatan cinta. Ada kekuatan apa, saudara? Kekuatan apa? Cinta. Rumah tangga harmonis, keluarga saling mencintai. Sejago ilmu guna apapun, santet apapun, tidak mempan. Kekuatan cinta adalah benteng takdir yang tidak bisa dikalahkan. Makanya orang yang kena santet macam-macam rata dari keluarga broken home. Dan sering ribut. Bagaimana untuk melindungi anak kita dari ilmu hitam? Kekuatan cinta. Jelas? Apa saudara? Keluarga harmonis. Nah, yang keempat. Orang yang penuh kecewa, dendam, akar pahit. Itu paling mudah kena ilmu hitam. Apa saudara? Akar pahit, kecewa, dan nah, kenapa? Satu unsur dengan namanya api kegelapan. Kalau kita emosi, kecewa, dendam, itu kan hatinya panas. Betul? Ini satu unsur dengan kekuatan mistik. Namanya api kegelapan. Bukan api suci. Nah, Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Pak, bagaimana supaya bisa mengalahkan ilmu hitam? Ingat, hadapi tanpa dendam. Makanya orang yang suka tertawa, hati gembira, los, tidak bisa kena ilmu santet, mantra apapun. Tapi jangan ketawa sendiri. Hati yang gembira adalah apa saudara? Oh, obat. Amin. Hati yang gembira adalah apa saudara? Obat. Jangan menyimpan akar pahit, kecewa, dendam. Yang kelima, orang pelit itu paling mudah kena ilmu hitam. Orang apa saudara? Pak, apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Ada. Semua penangkal ilmu hitam, penolak bala. Penangkal ilmu hitam, penolak bala. Seorang dukun pasti adakan bancaan selamatan dulu. Supaya orang-orang miskin ini makan. Waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Hukum ini berlaku bukan untuk orang Kristen aja, tapi semua umat manusia. Bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Amin. Tapi hukum berlaku. Ingat saudara. Orang bisa terkena ilmu tanah kuburan. Bisa terkena ilmu bumi sapito. Pasti orang pelit. Tapi orang yang suka nolong, suka memberi. Dukun sehebat apapun tidak akan bisa ngenai. Kenapa? Ada hukum takdir di sini. Itu suatu garis yang tidak bisa dilawan. Jelas? Jelas? Makanya sebenarnya di Alkitab itu penangkal ilmu hitam. Di Kristen ada namanya perpuluhan. Betul? 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 Makanya ada yang ribut tentang perpuluhan. Saya ngomong, kalau kamu tidak ngasih ya sudah, tidak usah protes. Artinya kamu memang pelit kan gitu. Udah tidak usah ribut sana lah. Nah, gitu aja repot ya. Nah, kalau tidak mau ngasih ya sudah. Nah, orang pelit itu paling mudah kena ilmu hitam. Dan ingat, kalau kita dalam Yesus Kristus, dalam Elohim kuasa Bapa Yahweh, mantra santet apapun tidak kena. Terang itu menyinari kegelapan. Roh yang ada di kamu lebih besar. Jadi ingat, mulai hari ini jangan pelit. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan penjelasan dari hambanya Pak Daud Tony mengenai ilmu hitam. Ada beberapa hal poin tadi yang disampaikan. Yang pertama, jangan mempercayai, jangan meyakini ya bahwa roh orang mati dengan roh orang hidup bisa bersatu. Ya, karena apa? Ada tradisi tertentu. Kalau orang yang sudah meninggal, bahwa rohnya itu, arwahnya itu akan datang kepada kita, orang yang hidup. Nah, sebagaimana tradisi tersebut, misalnya orang yang sudah meninggal 7 hari, nanti dia akan datang menjumpai anak-anaknya, misalnya dia membuka pintu, ya, membuka tempat makanan, akhirnya anak-anaknya datang, oh itu orang tua kita, seperti itu. Itu hanya pemahaman tradisi tertentu, tapi tidak pernah roh orang mati bisa bersatu dengan orang yang hidup, Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang diingatkan kembali, jangan pernah takut dengan ilmu hitam, karena jelas sekali firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa di dunia ini, baik santet, ilmu sihir, guna-guna, atau apapun namanya itu, yang ingin mengganggu sebenarnya anak-anak Tuhan, kita mempercayai bahwa darah Yesus menyucikan setiap orang yang percaya kepadanya, karena darah Yesus tidak akan bisa ditantang atau dikuasai oleh apapun, karena darah Yesus darah yang mahal, memulihkan, menyembuhkan, bahkan menjamah setiap orang yang sakit. Terlebih kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mampan. Kalau sekiranya misalnya ada kesurupan, ada yang dikuasai oleh roh jahat, bisa badannya terpelanting, bisa melompat sampai tinggi, berlari sekencang, sekuat tenaganya, ya, itu orang-orang tertentu. Biasanya orang yang di dalam Tuhan tidak akan mampan dengan kuasa-kuasa di dunia ini. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kekuatan cinta. Ya, cintalah yang mempersatukan suami istri, orang tua dengan anak. Jika ada kuasa-kuasa di dunia ini yang menghancurkan keluarga supaya bercerai, supaya retak, supaya berantakan, orang tua dengan anak hubungannya tidak baik, suami istri tidak baik, supaya hancur porak-poranda, itu kuasa-kuasa di dunia ini memang ada. Tetapi kalau suami istri erat, saling mengasihi, saling mempedulikan, pasti seperti yang disampaikan oleh hambanya Pak Daud Tony, tidak akan mampan. Karena benar ada hubungan batin, ikatan batin antara suami istri. Makanya kadang istrinya misalnya selingkuh, atau suaminya misalnya, pasti hati nurani istri tahu, walaupun dia tidak melihat, karena ada hubungan batin di antara suami istri. Demikian juga orang tua dengan anak. Kadang anaknya jauh di mana, entah dia kuliah di mana atau bekerja di mana, ya, hubungannya agak susah misalnya karena komunikasi, tetapi karena orang tua mempunyai hubungan batin yang erat satu dengan lain, kadang-kadang Tuhan memberitahukan kepada ibu itu melalui mimpi atau melalui apa aja, mengingatkan bahwa anak itu dalam keadaan bahaya karena ada hubungan batin, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Daud Tony tadi. Mari kita siapkan hati kita, tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi senjata kita di dalam doa, di dalam roh dan kebenaran. Maka kuasa-kuasa di dunia ini tidak akan bisa mengalahkan orang percaya, karena jelas sekali firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu video ini. Biarlah menjadi berkat, bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.